Antum sudah mandi apa belum? Kita harus menjaga kebersihan kita. Karena Allah itu sangat menyayangi hambanya yang bersih. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita. Apalagi saat ini sedang marak-maraknya wabah penyakit, maka kita dianjurkan untuk selalu membersihkan diri, yaitu dengan mencuci tangan dan menyempurnakan wudhu kita. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nah, sekarang antum kan sudah kelas 4 nih. Pada kelas 4 ini, hifzul Al-Quran kita adalah menghafal juz 1 atau surat Al-Baqarah. Ya, surat apa Malimah? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Nah, sebelum kita melanjutkan menghafal surat Al-Baqarah, ada baiknya kita mengulang atau kita memurojaah ayat-ayat yang terlebih dahulu yang sudah kita hafal. Mari sama-sama kita memurojaah surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة Sadaqallahul azim. Hari ini kita akan melanjutkan hifzul Quran yang selanjutnya. Kemarin kalian menghafal ayat 8 dan 9. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat 10 dan 11. Jadi, sebelum kita menghafal, terlebih dahulu mu'alimah akan menjelaskan tajwid pada ayat tersebut, sehingga kita dapat menghafal sesuai dengan tajwidnya. Mari simak dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Perhatikan lingkarannya. Di sini ada hukum bacaan, yaitu di sini ada huruf mim mati, lalu setelahnya ada huruf mim yang berharokat. Perhatikan mim yang pertama, yaitu mim mati. Yang kedua ini mempunyai harokat, yaitu harokatnya adalah tasydid dan fathah. Hukum bacaan ini disebut idgham mimi atau idgham mithlain, di mana cara membaca hukum idgham mithlain ini yaitu dengan meleburkan huruf mim mati dengan huruf mim berharokat yang ada di depannya, dan seolah-olah huruf M di mim mati ini dibaca sambil didengungkan serta ditahan sekitar 2 atau 3 harokat sebelum menyebut jelas huruf mim berharokat di depannya. Contohnya seperti bihim marodun, bihim
maradun. Sekarang perhatikan huruf yang berwarna merah. Ketika huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu yang pertama huruf ta, sa, ja, da, sa, zai, sin, shin, so, do, to, zo, fa, ko, dan kaf, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Cara baca hukum ikhfa yaitu menyamarkan huruf nun atau tanwin seperti huruf eng serta ditahan sekitar 2 atau 3 harokat sebelum menyebut jelas huruf di depannya. Nah, sekarang mari kita perhatikan kembali huruf yang berwarna merah ini. Di sini ada tanwin. Lalu setelah tanwin ini ada huruf fa. Huruf fa termasuk salah satu huruf yang ada 15 tadi. Jadi, di sini ada hukum bacaan, yaitu hukumnya ikhfa. Contoh cara membacanya, maradun fazadahum. Maradun fazadahum. Sekarang perhatikan yang berwarna biru. Di sini juga ada hukum bacaan. Di yang berwarna biru ini ya. Yakni, coba kalian perhatikan huruf mim bertanwin dan setelahnya ada huruf ba. Ketika huruf nun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaan seperti ini disebut iklab. Cara baca hukum iklab yaitu mengganti huruf nun mati atau tanwin dengan huruf mim mati, serta ditahan sekitar 2 harokat sebelum menyebut jelas huruf ba-nya. Contoh membacanya, alimum bima, alimum bima. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Pada kata innama terdapat hukum bacaan. Di sini ada huruf nun mati yang bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, menyerupai huruf W. Apabila kalian menjumpai huruf nun bertasydid ataupun menjumpai huruf mim yang bertasydid, maka hukum bacaannya disebut gunnah. Berarti huruf gunnah itu ada 2. Yang pertama, apabila ada nun yang bertasydid, lalu yang kedua apabila ada huruf mim yang bertasydid. Bagaimana cara membacanya? Cara baca hukum gunnah ini yaitu didengungkan serta ditahan sekitar 2 atau 3 harokat sebelum menyebut jelas huruf nun atau mimnya. Seperti ini. Innama, innama. Setelah mengetahui hukum bacaan ayat 10 dan 11, sekarang kita akan menghafalkan ayat tersebut. Caranya, mu'allimah bacakan sekali, kalian mengulanginya sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yaksibun. Wa
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Apakah kalian sudah tahu sebuah teks itu terbentuk dari mana? Nah, awalnya kumpulan beberapa huruf akan membentuk sebuah kata. Lalu, kumpulan beberapa kata ini akan membentuk sebuah kalimat. Dan kumpulan beberapa kalimat akan membentuk sebuah paragraf. Sedangkan kumpulan beberapa paragraf akan membentuk sebuah teks bacaan. Jadi, itu alur terbentuknya sebuah teks. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang gagasan pokok yang ada di dalam paragraf. Sebelumnya, muallimah mau tanya, apakah kalian tahu apa itu paragraf? Nah, seperti yang muallimah sebutkan tadi, paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat. Kalimat-kalimat dalam satu paragraf selalu berhubungan. Setiap paragraf memiliki satu gagasan pokok. Dan gagasan pokok dalam sebuah paragraf terletak pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya kalimat yang pernyataannya paling umum. Agar lebih mudah dipahami, muallimah mau kalian baca teks yang sudah muallimah sediakan ini. Muallimah beri waktu selama 2 menit untuk membaca teks bacaan. Nah, setelah kalian membaca teks bacaan tadi, coba kalian perhatikan atau kalian lihat lagi. Di dalam teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Ayo, di situ ada berapa paragraf di teks tadi? Di teks tadi ada tiga paragraf. Dan di dalam paragrafnya, umpamanya paragraf 1. Di paragraf 1 ini ada beberapa kalimat. Dan kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf ini mereka selalu berhubungan. Nah, sekarang muallimah mau tanya, pada paragraf 1 ini, manakah gagasan pokoknya? Iya, di dalam paragraf 1 ini, gagasan pokoknya atau gagasan utamanya adalah Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang perhatikan lagi di paragraf 2. Di manakah pada paragraf 2 ini gagasan pokoknya? Nah, gagasan pokok pada paragraf 2 ini adalah Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Ini merupakan kalimat utama dan di dalamnya ada gagasan pokok. Lalu mana kalimat penjelasnya? Kan tadi apabila ada kalimat utama maka ada kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya yaitu kalimat setelahnya, manusia diberi akal, tubuh, dan jiwa. Lalu kalimat penjelas yang selanjutnya, Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam. Lalu pada paragraf 3, yang mana di sini gagasan utamanya? Nah, kita lihat. Kita cari dulu kalimat utamanya yang mana. Kalimat utamanya yaitu bertepatan pula di sini dia di kalimat yang pertama. Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Nah, di sini kalimat utamanya. Kan tadi di dalam kalimat utama ada gagasan pokok. Gagasan pokoknya itu Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Itu adalah gagasan pokoknya. Ada pada kalimat utama. Lalu kalimat penjelasnya yang mana? Yaitu kalimat selanjutnya. Malaikat diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam.
Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat. Lalu yang kedua, gagasan pokok dalam sebuah paragraf terletak pada kalimat utama. Terus, paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul